Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari relasi pada matematika diskrit. Yang pertama adalah pengertian dari relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B, yang dinotasikan R elemen A kali B, di mana A dihubungkan dengan B oleh R, yang termasuk notasi untuk A, B elemen R. Sebaliknya, apabila A dan B tidak dihubungkan oleh R, berarti mereka bukan notasi dari elemen R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Kita misalkan himpunan P adalah 2, 3, dan 4. Dan himpunan dari Q adalah 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika didefinisikan dengan relasi dari himpunan P ke himpunan Q dengan PQ elemen R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh himpunan dari R adalah 2 dengan 2, 24, 44, 28, 48, 39, dan 315. Jika direpresentasikan relasi dengan diagram panah akan tampak seperti ini. Himpunan P dihubungkan dengan himpunan Q. Kemudian apabila direpresentasikan relasi dengan tabel, maka akan dibagi menjadi kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Nah, seperti tampak pada tabel 2 ini. Representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga dengan simpul, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Jika A, B elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal dan simpul B disebut simpul tujuan. Pasangan terurut AA dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang. Sifat-sifat relasi biner. Relasi biner memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika AA elemen R untuk setiap A elemen himpunan A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen himpunan A sedemikian sehingga AA tidak elemen R. Sifat yang kedua adalah menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk ABC elemen himpunan A. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditujukan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Sifat yang ketiga adalah stangkup atau tolak stangkup. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika AB elemen R, maka BA elemen R untuk AB elemen himpunan A. Yang kedua, relasi R pada himpunan A tidak stangkup jika AB elemen R sedemikian sehingga BA bukan elemen R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R
hanya jika A sama dengan B. Untuk AB elemen himpunan A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda pada A dan B, sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R. Sedangkan pada graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Demikian materi relasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Cahya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan yang masih termasuk dalam relasi. Suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Simbol fungsi yang memetakan himpunan A ke B adalah yang artinya F memetakan ke B. Sifat-sifat fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Pengelompokan tersebut didasarkan pada sifatnya. Perbedaan ketiga jenis tersebut dapat disimak dalam penjelasan. Yang pertama ada fungsi injektif, yaitu fungsi into atau fungsi 1-1. Fungsi pertama yang akan dibahas adalah fungsi injektif atau sering disebut dengan fungsi into atau fungsi 1-1. Fungsi dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh yang lebih dari satu. Nah, kita di situ akan memperhatikan gambar yang injektif dan injektif atau bukan injektif. Oke, kita masuk sifat-sifat fungsi yang kedua, yaitu fungsi surjektif atau untuk memiliki ciri, yaitu anggota kodomainnya boleh dimiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih banyak dari anggota domain. Nah, contoh ini ada A dan B. A-nya memiliki anggota A1, A2, A3, dan A4, sedangkan B memiliki anggota B1, B2, B3. Setiap anggota B selalu dipasangkan dengan anggota A. Jika tidak dipasangkan berarti bukan fungsi surjektif. Kita masuk sifat fungsi yang ketiga, yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan, namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi pemetaan. Nah, fungsi dari A dan B yaitu anggotanya, jika anggota A-nya 3, maka anggota B-nya 3. Tidak boleh berlebih ataupun sisa satu, karena fungsi bijektif ini adalah pasangannya cuma satu. Oke, di sini saya akan mencontohkan soal fungsi yang pertama. Ada misalkan A adalah himpunan mahasiswa UIN. Manakah dari pemetaan berikut yang mendefinisikan sebuah fungsi pada himpunan A? Pertanyaannya adalah I1, setiap mahasiswa memetakan NIM nomor induk mahasiswanya. I2-nya, setiap mahasiswa memetakan nomor handphonenya. I3-nya, setiap mahasiswa memetakan dosen walinya. I4, setiap mahasiswa memetakan anaknya. Jadi penyelesaiannya di sini I1, setiap mahasiswa memetakan NIM nomor induk mahasiswa. Nah, iya, karena setiap mahasiswa hanya mempunyai satu buah NIM. I2-nya,
Tidak, karena ada mahasiswa yang mempunyai lebih dari satu nomor HP atau tidak mempunyai HP sama sekali. Yang I3-nya, setiap mahasiswa memetakan dosen walinya. Iya, karena setiap mahasiswa mempunyai satu orang dosen wali. Yang I4, setiap mahasiswa memetakan anaknya. Tidak, jika ada yang mahasiswa belum menikah. Oke, terima kasih. Sekian dari pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pernita Putri Andini akan menjelaskan tentang relasi. Nah, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Representasi relasi, yaitu yang pertama representasi relasi dengan diagram panah. Yang kedua, representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Yang ketiga, representasi relasi dengan matriks. Yang keempat, representasi relasi dengan graf berarah. Jika A, B sama dengan R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal dan simpul B disebut simpul tujuan. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang. Kemudian relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh sebagai berikut. Kemudian operasi pada relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan SR adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh sebagai berikut. Kemudian sifat-sifat relasi biner. Yang pertama itu refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika untuk setiap A sama dengan A, maka A, sama dengan R. Yang kedua transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika untuk setiap A, B sama dengan R dan B, C sama dengan R, maka A, C sama dengan R. Untuk A, B, C sama dengan A. Kemudian simetri. Relasi R pada himpunan A disebut simetri jika untuk setiap A, B sama dengan R, maka B, A sama dengan R untuk A, B sama dengan A. Yang keempat, antisimetri. Relasi R pada himpunan A disebut antisimetri jika A, B sama dengan R dan B, A sama dengan R, hanya jika A sama dengan B untuk A, B sama dengan A.